Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika Gilang Ramadan dari kelas SI 4806. Di sini saya akan menjelaskan tentang novel Phoenix, yaitu dari chapter 10. Ringkasnya pada chapter 10 ini, awal cerita sistem mulai mengalami banyak gangguan dan bug. Tim IT Operation kewalahan karena harus menangani berbagai masalah sekaligus. Lalu di tengah cerita, pekerja semakin menumpuk karena tidak adanya alur kerja yang jelas serta kekurangan koordinasi dari tim development, operation, dan bisnis. Di akhir konflik, antara tim semakin meningkat. Bill mulai menyadari bahwa masalah utama bukan hanya pada individu, tetapi pada sistem kerja yang tidak struktur. Selanjutnya di sini ada tokoh utama yang terlibat. Yang pertama ada Bill Palmer, perannya sebagai VP of IT Operation. Karakter dia tuh analitis, lalu berusaha menjadi pemimpin yang adil, terus tidak langsung menyalahkan orang, tetapi mencari akar masalah. Lalu ada Brent Geller, perannya itu engineer utama. Karakternya itu sangat kompeten, sering kewalahan karena terlalu banyak tugas, terus sulit menolak pekerjaan. Selanjutnya ada Sarah Moulton, perannya itu IT Operation juga. Karakternya tuh tegas, fokus, sama kurang memahami sisi teknis. Selanjutnya ada Wes Davis, peran itu VP Development. Karakter tuh defensif, terus fokus pada pengembangan fitur dan cenderung menyalahkan tim lain jika ada masalah. Selanjutnya yang terakhir ada Patty Mackey, yaitu QA manager. Karakter Patty ini teliti, terus jujur dalam melaporkan kondisi sistem sama realitas terhadap kualitas proyek. Di sini ada masalah dan konflik dari tiap tokoh. Masalah dari Bill Palmer ini, proyek Phoenix mengalami banyak hambatan saat proses berjalan. Lalu kedua ada tim operasional kelelahan karena banyak masalah sistem yang harus diperbaiki. Ketiga ada tidak adanya alur kerja yang jelas membuat pekerjaan menumpuk. Konfliknya menghadapi tekanan dari tim bisnis yang tidak teknis sekaligus. Lalu kedua ada harus menahan emosi timnya agar tidak memperburuk konflik dengan development. Lalu yang ketiga ada mulai menyadari dilema antara menyalahkan individu atau memperbaiki sistem. Selanjutnya di sini ada masalah konflik dari Brent Geller. Masalahnya adalah menjadi pusat semua pekerjaan yang penting dalam proyek Phoenix ini, terus mengerjakan terlalu banyak tugas secara bersamaan atau overload. Banyak pekerjaan tertunda karena semua bergantung padanya. Konfliknya, Brent mengalami tekanan kerja yang sangat tinggi, tidak mampu menyelesaikan semua tugas tepat waktu, menjadi bottleneck yang memperlambat kinerja seluruh tim. Selanjutnya ada Sarah Moulton. Masalahnya adalah proyek bisnis tidak berjalan sesuai target bisnis, lalu deadline proyek terancam tidak tercapai. Konfliknya, Sarah menyalahkan tim IT atas keterlambatan proyek, serta miskomunikasi antara bisnis dan tim teknis, lalu memberikan tekanan besar agar proyek segera selesai. Selanjutnya ada Wes Davis. Masalahnya adalah dari tokoh ini adalah tekanan untuk terus mengembangkan fitur dalam proyek Phoenix, lalu harus menjaga kecepatan kerja tim development. Konflik dari Davis ini terjadi konflik dengan tim operasional terkait masalah sistem, cenderung defensif dan tidak ingin disalahkan, dan kurangnya koordinasi dengan tim lain. Selanjutnya yang terakhir ada Patty Mackey. Masalahnya adalah jumlah bug yang ditemukan banyak daripada yang diperbaiki, lalu kualitas sistem Phoenix semakin menurun. Konflik dari karakter Mackey ini harus menyampaikan kondisi buruk kepada tim lain, menghadapi tekanan dari berbagai tim, misalnya dari QA, Dev, dan Ops. Yang ketiga, kesulitan menjaga kualitas sistem di tengah kondisi yang tidak stabil. Lalu di sini ada relevansi project management dan DevOps. Di sini relevansi DevOps-nya pada chapter ini tergambar adanya permasalahan silo atau sekat pemisah antara tim development dan tim IT operation. Dalam proyek Phoenix, kedua tim bekerja secara terpisah tanpa koordinasi yang baik sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses kerja. Terdapat kurangnya empati dan tanggung jawab
lintas departemen. Tim development yang dipimpin oleh Wes Davis lebih fokus pada penyelesaian fitur, sementara tim operasional harus menangani berbagai masalah sistem yang muncul, termasuk banyaknya bug dan gangguan. Di sisi lain, adanya bottleneck pada brand menunjukkan ketidakseimbangan distribusi kerja di mana terlalu banyak tugas bertanggung pada satu individu sehingga menghambat penurunan proses. Lalu situasi ini menunjukkan pentingnya penempatan budaya DevOps, yaitu menghilangkan sekat antar tim, meningkatkan kolaborasi, serta membangun tanggung jawab bersama antar development dan operations agar sistem dapat berjalan dengan stabil dan efisien. Selanjutnya di sini ada relevansi manajemennya, yaitu project stakeholder management, yaitu terdapat konflik antara pihak bisnis dari tim IT terkait ekspektasi menyelesaikan proyek bisnis. Pihak bisnis menuntut hasil cepat tanpa memahami kendala teknis sehingga menimbulkan tekanan dan miskomunikasi antar stakeholder. Questionnya adalah, if heard disturbing rumors that you are holding up the release. Yang kedua, Bill Palmer mulai menyadari pentingnya koordinasi dan komunikasi dengan berbagai stakeholder seperti development, operation, dan bisnis untuk menyelaraskan tujuan dan mengurangi konflik. Questionnya adalah, we've got to get this nailed down, grab everywhere involved until they come with a written specification. Lalu di sini ada project quality management. Proyek mengalami kegagalan dalam menjaga kualitas, ditandai dengan kerusakan data payroll akibat perubahan sistem yang tidak terkontrol dan kurangnya pengujian. Questionnya, all the sociality security numbers are complete gibberish. Lalu ketiga ada project communication management. Terjadi ketimpangan komunikasi antar tim development tidak memberikan informasi yang jelas, sementara operation mengalami kesulitan dalam eksekusi. Questionnya adalah, developer can actually tell us what the test environment should look like. Yang keempat, adanya project integration management. Kurangnya integritas antar tim menyebabkan proses kerja tidak sinkron, terutama saat handoff antara development dan operation. Questionnya, handoff between development and IT operation always gets screwed up. Yang kelima, human resource management. Pengelolaan sumber daya manusia yang tidak efektif terlihat dari tergantungan tinggi pada satu individu yang terjadi. Bottleneck dalam berbagai pekerjaan penting ya. Hal ini menyebabkan keterlambatan dan menghambat alur kerja di tim secara keseluruhan. Questionnya, can it wait? I'm actually kinda bushy right now. Selanjutnya yang terakhir ada lesson learn. Yaitu pertama, jangan bergantung pada satu orang karena dapat menyebabkan bottleneck. Yang kedua, pentingnya kolaborasi antar tim melalui DevOps. Yang ketiga, work in progress harus dikontrol agar pekerjaan tidak menumpuk. Yang keempat, komunikasi antar tim harus jelas dan efektif. Yang kelima, kualitas sistem harus dijaga sejak awal. Yang keenam, stakeholder harus memiliki pemahaman yang sama terhadap proyek. Sekian penjelasan dari chapter 10, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pada chapter 11 akan dijelaskan oleh saya, yaitu Muhammad Ilham Pratila dengan NIM 102022400245. Pada chapter 11 The Phonics Project, kita akan melihat bagaimana buruknya pengelolaan sistem kerja di IT operations bisa berdampak besar. Fakta yang cukup mengejutkan adalah sekitar 60% dari jadwal pekerjaan yang sudah disusun ternyata gagal dieksekusi di tengah jalan. Situasi ini dibahas oleh tiga tokoh utama. Yang pertama ada Bill Palmer sebagai VP IT Operation yang sedang mencoba mencari akar permasalahan dari penumpukan pekerjaannya. Dan ia seorang yang cukup analitis dan logis dan terbuka pada masalah. Yang kedua ada Patty. Ia seorang yang mengelola change management dan tipe orang yang terorganisir dan peduli pada proses. Namun bisa merasa frustasi dan hopeless ketika sistem yang ia bikin itu nggak terbukti di
lapangan atau tidak terbukti efektif di lapangan. Lalu yang ketiga ada Wes, dia seorang manajer operasional yang cukup kritis, namun belak-belakan dan cenderung pragmatis menghadapi masalah. Nah, selain itu ada satu sosok kunci yang terus muncul, yaitu Brent. Masuk ke inti masalahnya. Jadi ada 3 sudut pandang utama. Yang pertama dari Bill Palmer. Jadi ia tuh menghadapi kenyataan bahwa 60% pekerjaan gagal dieksekusi sehingga work in process menumpuk seperti antrean macet. Dari sini Bill mulai sadar bahwa ini bisa terjadi karena keputusannya sendiri yang memfokuskan brand hanya pada satu proyek, serta banyaknya pekerjaan yang ia setujui tanpa melihat kapasitas tim. Lalu ada PT, ada pada operasional. Kalender yang sudah disusun rapi menjadi berantakan karena banyak pekerjaan dibatalkan akibat ketergantungan pada brand. Hal ini membuat PT sangat frustasi dan bahkan sempat ingin menyerah pada sistem yang ia bangun. Lalu yang terakhir ada Wes. Jadi masalahnya itu ada di ketimpangan skill dalam tim, di mana semua orang terlalu bergantung pada brand. Konflik muncul saat ia tidak setuju dengan pendekatan Bill yang menggunakan analogi manufaktur, dan ia merespon hal tersebut dengan cukup sinis. Nah, namun jika dianalisis, kasus ini tuh lebih relevan dengan pendekatan DevOps atau Developer Operation dibandingkan project management. Nah, karena tim hanya mengerjakan proyek, tidak hanya mengerjakan proyek, tetapi juga menangani operasional harian, sehingga fokus utamanya adalah mengelola alur kerja atau flow, terutama saat terjadi bottleneck. Nah, konsep ini sendiri tuh berasal dari prinsip Lean Manufacturing yang menjadi dasar dari Developer Operation. Meskipun begitu, kita tetap bisa melihat relevansinya dalam 3 area manajemen proyek. Yang pertama, Project Resource Management. Jadi, terjadinya kegagalan alokasi sumber daya manusianya karena ketergantungan pada brand. Saat ia tidak tersedia, pekerjaan juga jadi ikut terhambat. Lalu yang kedua ada Project Integration Management. Jadi di sini tuh terlalu banyak pekerjaan disetujui tanpa mempertimbangkan kapasitas tim, sehingga work in process-nya itu menumpuk. Lalu yang ketiga ada Project Communication Management. Tim menghabiskan banyak waktu untuk komunikasi dengan stakeholder, meskipun banyak pekerjaan yang akhirnya itu dibatalkan. Oke. Jadi dari kondisi chapter 11 ini, kita dapat lesson learned atau beberapa pelajaran penting lah. Yang pertama ada pentingnya knowledge sharing agar tidak bergantung pada satu orang. Yang kedua ada pengendalian working process agar pekerjaan itu tetap terkendali. Lalu yang ketiga, memastikan kapasitas sumber daya sebelum menerima pekerjaan baru. Dan yang terakhir, pentingnya sistem tracking, karena tanpa adanya data, masalah sebesar itu tidak akan terlihat. Kurang lebihnya untuk chapter 11 seperti itu, akan dilanjutkan oleh teman yang bertugas. Oke, perkenalkan nama saya Torika Rofif dari SI 480 6 kelompok 3. Di sini saya akan membedah chapter 12 dari buku The Phoenix Project. Di sini ada tokoh utama yang terlibat, yaitu Bill Palmer sebagai VP IT Operation dan tokoh utama dalam cerita ini. Dan juga Wes Davis, Director Distribute Technology Operation. Karakter Bill Palmer sendiri yaitu sosok yang rasional dan logis di kantor, apalagi pada kondisi yang banyak tekanan. Mampu tenang dan melihat permasalahan dari objektif, dan juga tidak egois, mampu bersikap profesional dalam menghadapi kepentingan perusahaan. Untuk karakter Wes Davis sendiri, yaitu belak-belakan dalam menyampaikan pendapat, emosional saat situasi memburuk, setia kepada tim meskipun dalam kondisi kacau. Tokoh yang selanjutnya terlibat yaitu ada Sarah Moulton sebagai VP Retail dan Steve Master sebagai CEO. Untuk karakter sendiri, Sarah Moulton itu arogan dan tidak mau menerima masukan dari tim IT, dan juga
memprioritaskan target bisnis, dan juga tidak mau mendengarkan risiko yang sudah disampaikan berkali-kali. Untuk karakter Steve Master sendiri, yaitu mengakui risiko namun tetap mendorong deployment untuk terus berjalan. Juga dia suka mengalihkan tugas, bukan mengambil tanggung jawab. Di sini masalah dan konflik tiap tokoh Bill Palmer sendiri, yaitu masalahnya proyek Phoenix mengalami banyak hambatan saat proses berjalan. Tim operasional kelelahan karena banyaknya masalah sistem yang harus diperbaiki, dan juga tidak adanya alur kerja yang jelas membuat pekerjaan menumpuk. Konflik yang dialami di sini yaitu menghadapi tekanan dari tim bisnis dan tim teknis sekaligus. Harus menahan emosi timnya agar tidak memperburuk konflik dengan development, dan juga mulai menyadari dilema antara menyalahkan individu atau memperbaiki sistem. Selanjutnya, Wes Davis, masalah di sini yaitu timnya kekurangan server dan infrastruktur untuk mendukung beban Phoenix. Selanjutnya, performa aplikasi jauh di bawah ekspektasi bahkan sebelum ada pengguna. Database conversion berjalan 1000 kali lebih lambat dari perkiraan. Konflik yang dialami di sini yaitu frustasi dengan developer yang tidak memberikan informasi yang lengkap, bertentangan dengan tim development yang menyalahkan infrastruktur, dan juga tertekan untuk tetap menjalankan deployment meski tahu risiko tinggi. Selanjutnya itu Sarah Moulton. Di sini masalahnya adalah mendorong deployment tanpa mempertimbangkan kesiapan secara teknis, mengabaikan risiko dari tim lain secara berulang, dan juga tidak memiliki rencana mitigasi saat terjadi kegagalan massal. Konflik yang dialami di sini yaitu berselisih dengan Bill yang merekomendasikan penundaan, dan juga menolak semua kritik dengan dalih perfection is the enemy of good, juga menjadi akar konflik antara kepentingan bisnis dan keselamatan sistem. Selanjutnya yaitu Steve Master. Masalahnya di sini yaitu tidak memiliki mekanisme untuk mengevaluasi risiko sebelum keputusan besar. Reputasi perusahaan rusak setelah masuk sosial media dalam trending topik kegagalan IT. Konflik yang dialami di sini yaitu mengalihkan tanggung jawab dalam keputusan delay kepada Sarah daripada mengambil tindakan tegas. Posisi sebagai CEO tidak cukup mengatasi tekanan pemasaran yang sudah berjalan. Diputus hubungan oleh Bill yang frustasi. Untuk relevansi dan dengan project management dan DevOps sendiri, yaitu terlihat dari adanya silo antara tim development dan IT operation, bottleneck pada brand, serta banyaknya bug yang menunjukkan sistem belum stabil. Selain itu, konflik antara tim dev yang dipimpin Chris Anderson dan tim ops yang dipimpin Bill Palmer menunjukkan kurangnya kolaborasi dan tanggung jawab dalam menjaga sistem. Adanya juga tekanan deadline dari stakeholder bisnis seperti Sarah Moulton, kurangnya koordinasi antar tim, serta tidak adanya prioritas kerja yang jelas. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan proyek, khususnya dalam aspek komunikasi, resource, dan schedule management. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kevin Farian dengan NIM 10.2040 Lalu saya akan melakukan pada buku berjudul The Phoenix Project pada chapter 14. Oke, untuk tokoh utama yang terlibat di sini terdapat beberapa tokoh utama. Yang pertama adalah Bill Palmer, yaitu seorang Vice President of IT Operation dan juga tokoh utama dalam cerita ini, di mana dia juga berperan sebagai narator. Nah, karakternya ini, dia adalah seorang yang analitis dan juga mudah dan berpikir secara sistematis. Dia merupakan seorang pemimpin yang berusaha menjadi pemimpin yang adil dan juga tidak langsung menyalahkan orang, tetapi mencari akar masalahnya terlebih dahulu. Kemudian tokoh yang kedua adalah Steve Master, yaitu berperan sebagai CEO di perusahaan yang merupakan jabatan tertinggi. Di sini karakternya dia adalah tipikal pemimpin yang puncak, yang super tegas, berorientasi pada hasil nyata, dan juga tidak mau mendengarkan alasan. Jika ada proyek yang gagal yang membuat rugi perusahaan, maka Steve Master ini tidak akan segan-segan untuk memanggil orang yang bertanggung jawab ke dalam ruangannya, dan juga memiliki aura yang mengintimidasi. Kemudian yang ketiga adalah Sarah Moulton, yaitu seorang SVP of Retail Operation yang juga bertindak menjadi pemimpin project, di mana dia berperan sebagai sponsor bisnis untuk Project Phoenix. Nah, karakternya ini dia biasanya ambisius dan suka menekan tim IT biar si project ini cepat selesai. Namun pada chapter ini ada sebuah cerita di mana dia dipanggil di ruangannya Steve Master tadi, di mana Bill tidak siap untuk menerima kegagalan. Begitu dia disalahin oleh si Steve Master ini karena proyek gagal total dia langsung kayak kita dan juga wajahnya pucat, dan bahkan juga dia hampir menangis. Kemudian yang keempat adalah Wes Davis, yaitu salah satu direktur di tim operasional IT, di mana dia adalah tangan kanannya dari Bill Palmer. Di sini karakter dia adalah omongannya paling cepat ceplos dan juga gampang panas, dan juga dia tidak bisa menyembunyikan kekesalan.
sangat emosional saat tahu timnya disuruh kejar Rudy karena kesalahan tim lain. Walaupun terkesan pemarah, sebenarnya si Wes Davis ini tuh sangat peduli dan juga selalu pasang badan saat membela anak-anaknya yang kelelahan. Kemudian terakhir itu adalah Chris Sellers, yaitu seorang vice president dari application development. Di sini karakternya dia tuh adalah digambarkan sebagai tim yang buta situasi karena karakternya ini cuma peduli pada targetnya dia sendiri, kayak hanya peduli dengan timnya sendiri tanpa memikirkan tim yang lain. Bagi dia tuh asalkan kodenya udah selesai diketik, benar-benar udah selesai doang diketik, kemudian di submit ke bagian bertanggung jawab tuh, yaudah tugas mereka tuh selesai dan waktunya mereka tuh kayak udah senang-senang aja. Karena di ceritanya diceritakan kalau mereka tuh mengadakan sebuah pesta. Nah terus dia tuh juga nggak mau pusing dengan bahwa kodenya itu penuh dengan bug dan bikin tim yang lainnya itu, di mana tim operasional tuh makin menderita. Kemudian di sini ada masalah dan konfliknya dari tiap tokoh yang ada. Di sini yang pertama ada Bill Palmer, yaitu sistem perusahaannya tuh hancur lebur setelah peluncuran proyek Phoenix, di mana tim operasional kelelahan karena kurang tidur dan juga stres. Kemudian timnya dituntut untuk keseriusan memperbaiki sistem yang error. Untuk konfliknya sendiri itu Bill Palmer tuh menghadapi konflik batin dan konflik antar departemen. Di satu sisi itu dia berempati sama penderitaan timnya. Di sisi lain tuh dia juga harus menekan ego dan marah-marah timnya agar tidak memusuhi tim development. Tantangan terbesarnya adalah untuk memaksa timnya yang sedang berdarah untuk mau berdamai dan bekerja sama dengan tim yang menyebabkan luka ini. Kemudian dari Steve Master sendiri, permasalahannya adalah project anak perusahaannya itu ya The Phoenix Project ini yang dinilai senilai $20 juta dan juga bakal menyelamatkan bisnis ya ceritanya di awal tuh, tapi ujungnya itu malah jadi bencana, dimana bukannya untung malah kacau balau dan bikin sistem yang sebelumnya ada malah makin hancur. Untuk konfliknya sendiri tuh dia konflik manajerial dengan bawahnya, dimana dia harus mencari pihak yang bertanggung jawab atas kerugian dan tidak mau mendengarkan alasan penyebabnya secara teknis. Jadi juga gesekan saat dia mengkonfrontasi Sarah, di mana waktu itu Sarah dipanggil ke ruangannya si Steve Master ini dan dia tuh langsung menuntut dan meminta pertanggungjawaban dari si Sarah ini. Kemudian selanjutnya ada Sarah Moulton, di mana reputasi dia tuh sedang di ujung tanduk. Lalu ada proyek yang dipimpin dan dibanggakan tuh ternyata gagal total pas diluncurin di dunia nyata. Dia nggak bisa lagi menggunakan trik namanya untuk menghapuskan departemen IT, di mana biasanya tuh dia kayak maksa bikin deadline yang nggak masuk akal dan juga mengabaikan peringatan dari tim teknis. Dan juga sering juga dia kayak cuci tangan lah semisal ada bencana. Untuk konfliknya sendiri tuh dia mengalami konflik dengan atasan dengan tekanan psikologis, kemudian terbiasa tampil dominan. Tapi di chapter kali ini dia tuh saat dia main sama Steve Master di ruangannya tuh, dia tuh jadi kayak pucat dan juga bahkan hampir menangis karena diminta pertanggungjawaban. Kemudian ada Wes Davis, di mana Wes dan tim operasional itu harus melakukan kerja Rudy, di mana mereka tuh harus begadang memperbaiki data pelanggan yang rusak karena kode yang jelek dan banyak bug kayak gitu dari tim development. Konfliknya itu terjebak dalam konflik oriental dengan penuh ramah dengan tim development. Konflik itu puncaknya karena rasa ketidakadilan, di mana yang tim developmentnya udah bikin pesta ya kalau saya di cerita itu, sedangkan tim dia tuh harus masih memperbaiki. Kemudian dari Chris Sellers nih, masalah utamanya adalah Chris dan timnya yang kebutuhan situasional, di mana tuh mereka merasa 100% udah selesai karena kode aplikasinya tuh udah di submit lah dan juga udah selesai diketik, tapi mereka tuh nggak sadar bahwa si kodenya itu kualitas tuh jelek banget dan bahkan bikin bug yang bikin rusak sistem yang udah ada di lapangan. Jadi konfliknya adalah memicu kebencian dari tim lain, dan meskipun di chapter ini mereka senang-senang, sikap yang mereka abai dan juga minim empati itu bikin konflik lah dengan tim si operasionalnya ini. Nah mereka tuh harus ngerti nih bahwa dengan mengetik dan nge-submit itu bukan berarti kode itu benar-benar selesai. Seharusnya tuh kalau kode dibilang selesai kalau misalnya mereka sudah diterapkan di sistem dan pelanggan juga bisa memakainya tanpa ada masalah. Kemudian dari chapter ini terdapat relasi dengan DevOps, yaitu tergambar masalah mengenai silo atau tembok pemisah antara tim aplikasi development dan juga tim IT operation, di mana terdapat tiada empati lah dan juga tanggung jawab antar lintas departemen. Tim development ini merasa kalau tugas mereka tuh udah selesai dan juga udah rilis, sehingga mereka tuh bisa merayakan si pesta peluncurannya ini. Tapi di saat yang sama, tim IT operation harus berjuang mati-matian nih buat ngelamatin sistemnya, karena
kode dari tim developer ini jelek banget nih karena bikin data pelanggannya bahkan sampai rusak. Nah, keputusan Bill Palmer untuk memaksa West dan tim Ops agar tetap hadir ke pesta tim developer karena ingin membangun hubungan antar tim yang merupakan langkah fundamental untuk membangun budaya DevOps, yaitu menghancurkan sekat antar tim sehingga dapat berbagi tanggung jawab dan juga hingga si aplikasi ini stabil sampai di production. Kemudian relevansi dengan project management di sini terdapat beberapa hal. Pertama itu ada dari project stakeholder management, di mana Steve nih selaku eksekutif secara eksplisit menentukan tanggung jawab secara atas hasil proyek Phoenix. Itu menunjukkan kalau adanya konflik harapan dan juga akuntabilitas dari pemangku kepentingan utama. Di sini terlihat dari quotation-nya atau kutipannya, "I've talked with Sarah as the project leader. I'm holding her responsible for the success of value of Phoenix." Bill Palmer juga menyadari nih pentingnya untuk membangun hubungan untuk dan menjembatani sengketa dengan tim pemangku kepentingan lainnya atau si tim krisnya ini demi kesuksesan bersama. Nah, buku ini terdapat pada kutipan, "In order to success, we need to create this relation with this team." Kemudian dia juga ngajak buat datang ke partinya tim developer kan. Jadi dia pakai sebuah patah, "As book one says, only Nixon could go to China and I guess I'm the Nixon." Kemudian ada project quality management, di mana proyeknya ini gagal dalam menjaga standar kualitas. Di mana mereka tuh aplikasi yang dibikin tuh berujungnya merusak data perusahaan yang sudah ada. Nah, tim si operasional ini mengeluhkan nih perbaikan karena kualitas kodenya tuh sangat jelek banget. Dan di sini terdapat kutipannya itu, "We're still busy fixing all the bad transaction data that city could generate." Kemudian yang ketiga adalah project communication management, di mana terjadi ketimpangan komunikasi antar tim yang sangat mencolok nih. Tim developer udah ngerayain perayaan project dan masalah misinya udah selesai, padahal tim lainnya itu tim operasional tuh melihatnya itu kayak ini kegagalan karena udah bikin sistem yang sesuai udah ada malah hancur. "Must be nice to have a luxury celebrating mission accomplished and all that, right?" Kemudian yang keempat adalah project integration management, di mana karena kurangnya integrasi selama masa transisi produk, tim profesional di ruang bawah tanah atau ruang basementnya ini harus menguras tenaga untuk membenahi kerusakan, sementara tim developer di atas merasa krisis telah berlalu, di mana quotation-nya ini, "Although the crisis might be over for these guys on the upward flows, the people like us in the basement are still bailing water." Kemudian yang kelima ini adalah project human resource management, di mana akibat buruknya kinerja proyek secara keseluruhan, Steve Masak nih bakal melakukan outsourcing pada seluruh development IT, dan juga dia meminta penunjukan vendor eksternal dalam waktu 90 hari. Ini buktinya dia di sini ada kutipannya, di mana "Phoenix just shows me that IT is a competency that we may not be able to develop here. Maybe it's not in our DNA. I've given Dick the green light to investigate our searching all of IT and ask him to select a new vendor in 90 days." Kemudian dari lesson learn-nya, di sini saya mendapatkan beberapa pesan yang bisa diambil, yaitu di mana definisi selesai itu bukan hanya sekedar selesai diketik atau kayak udah selesai sesuai dengan tingkat waktu yang dikasih nih. Proyek itu nggak bisa diklaim selesai karena programnya udah selesai, benar-benar selesai ketik aja. Fitur atau aplikasi itu benar-benar dikatakan kalau udah selesai, kalau urusan udah berjalan lancar, udah sampai di customer lah tanpa ngurusak sistem yang emang udah ada. Kemudian yang kedua adalah silo mentality atau kayak bekerja secara dipisah-pisah kayak disekat-sekat gitu, dimana ketika terdepan di sebuah perusahaan hanya memikirkan target sendiri dan tidak peduli pada departemen lain. Nah, perusahaan itu tuh kayak udah berjalan lah ke lambang kehancuran. Jadi di sini kita perlu adanya empati juga tanggung jawab bersama untuk menjalankan suatu proyek dari atas hingga selesai. Kemudian pemimpin yang mengesampingkan ego dan peran besar, di mana tadi itu ada meminta West untuk datang ke party yang dilaksanakan oleh tim development. Itu menyimpan dendam atau memiliki gengsi saat konflik di kantor tuh nggak bakal nyelesain masalah fungsional perusahaan, karena mereka tuh ya ujungnya juga harus kerja sama-sama kan. Terkadang pihak yang paling dirugikan tuh harus mengambil langkah pertama untuk berdamai dan menyelamatkan keadaan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mengakui dengan Deku 2022-149 membahas mengenai chapter 13. Chapter 13 ini, tokoh utama yang terlibat yang pertama ada Bill Palmer. Bill Palmer sendiri berperan sebagai VP of IT Operation dan tokoh utama cerita atau naratornya.
Bill Farmer ini memiliki karakter yang profesional dan logis di kantor, apalagi berada di dalam kondisi yang banyak tekanan. Selanjutnya, dia mampu tenang dan melihat permasalahan dari objektifnya. Dan dia juga tidak egois lalu mampu bersikap profesional tapi kepentingan perusahaan. Selanjutnya ada Steve Masters. Steve Masters ini adalah CEO dari perusahaan yang dibangun oleh Phoenix Project. Karakter dari Steve Masters sendiri adalah atasan yang tegas. Dia sangat logis dan dia tidak mau tahu alasan apa yang terpenting. Alasan dari suatu kesalahan atau alasan dari suatu proyek karena mengapa tidak berjalan dengan baik. Yang penting ingin masalah tersebut diselesaikan langsung. Ia kuat dalam memimpin, ia sangat tegas dan fokus pada outcome perusahaan. Lalu ia sangat temperamental, tapi dia dapat memperhatikan kondisi dari perusahaan. Selanjutnya ada William Mason. William Mason adalah Director Quality Assurance. William Mason sendiri memiliki karakter yang sangat baik dalam melakukan improvisasi dalam keputusan sehingga dia dapat membuat keputusan tersebut menjadi lebih baik. Kalau dia sangat logis dan rasional dalam membuat keputusannya, kalau ia mempunyai sifat pemikiran analitis yang membuat dia dapat berpikir dengan dalam. Lalu ada John Pastor. John sendiri adalah Chief Information Security Officer. Dia mempunyai sifat yang sarkasme dalam melakukan candaan atau interaksi berteman kantor. Dia memiliki kemampuan analisis sangat baik sehingga dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Lalu ia sangat kritis dalam berpikir. Peran dari Sarah Bolton sendiri adalah SVP atau Retail Operation yang juga bertindak sebagai pemimpin dari Project Phoenix. Karakter dari Sarah Bolton ini dia ambisius mengenai masalah perusahaan, namun ia juga suka menekan timnya untuk masalah proses cepat selesai karena tuntutan dari Steve. Lalu ada dia lebih emosional dan kurang bisa menghadapi masalah. Terlihat dia yang kadang terlalu atau gampang stres, berbeda dengan teman-temannya. Lalu ada Chris Alvarez, dia adalah VP of Application Development. Kalau Chris sendiri ini karakternya dia lebih sering bereaksi, dapat mengantisipasi atau mengatasi masalahnya. Dia tidak terlalu baik juga dalam memimpin, namun dia logis dalam mengambil keputusan. Lalu masuk ke dalam masalah dan konflik tiap tokoh. Masalah dari dan konflik tiap tokoh sendiri di sini ada masalah dari Bill Palmer. Itu masalahnya adalah pekerjaan ia sangat sibuk. Pekerjaan yang sangat sibuk membuat ia bahkan harus lembur di hari Minggu. Menjadi masalah karena Phoenix Project melihat kartu customer yang membuat tim kena marah, termasuk dia. Lalu ia juga harus bekerja di bawah tekanan besar karena sistem Phoenix yang hancur. Konflik yang harus dihadapi adalah harus terjebak dalam konflik batin dirinya dan departemen tim karena ia merasa kalau dia dapat melakukan lebih baik, namun dia harus juga memilih timnya sendiri. Selanjutnya, dia mempunyai konflik internal dalam mengatasi masalah, namun tidak punya wewenang karena dia sendiri bukan pemimpin tim atau bagaimana atau seperti CEO. Lalu ada beban psikologis dari atasan karena disalahkan perihal kegagalan sistem. Steve Masters. Steve sendiri memiliki masalah yaitu sistem perusahaan yang dipakai mengalami gangguan yang fatal. Sebagai CEO, ini membuat perusahaan dapat reputasi buruk. Konflik di sini ia menuntut pekerjaan yang harus cepat bagaimanapun caranya pada bawahannya, yaitu tim dari Sarah, lalu harus mengembalikan performa perusahaan dengan cepat sehingga ia mendapat tekanan dan menjadi temperamental dalam mengambil keputusan dan bersikap. Ia terlihat saat ia mengobrol dengan Sarah. Ada seperti mempunyai gap antara dia dan departemen tim bawahannya yang ia naungi karena sepertinya ia tidak terlalu memahami tim departemennya yang di bawah naungannya dia sendiri. Lalu ada Sarah Moulton. Sarah sendiri mempunyai masalah yaitu sistem Phoenix yang bermasalah dengan Sarah sebagai ketua tim dalam sistem tersebut. Lalu sistem yang bermasalah berefek dirasakan oleh timnya yang membuat ia posisinya menjadi sulit karena ia serba salah, tentu saja karena dari timnya dan dari atasannya juga tentu membuat tekanan yang sangat besar untuk Sarah. Lalu ia harus cepat untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Konfliknya, dia mendapat tekanan besar dari Steve mengenai sistem yang bermasalah. Lalu Sarah juga harus mempertahankan image tim departemennya di depan Steve yang membuat ia menjadi lebih mendapat tekanan yang lebih banyak. Kalau konflik internal dengan dirinya sendiri mengenai sistem Phoenix yang kacau, ia harus bisa terlihat tenang di depan tim dan Steve, namun sebenarnya ia sangat kacau, ia sangat stres. Selanjutnya ada Chris. Untuk masalah Chris adalah
itu tidak bisa melakukan usability testing karena untuk mengatasi masalah ini harus melakukan usability testing namun tidak bisa, sudah terlewat dan tidak dapat dilakukan lagi. Lalu untuk mencari solusi yang terbaik dalam misalnya masalah sistem Phoenix, konfliknya pengimplementasian masalah sistem Phoenix harus dapat dilakukan secepatnya. Lalu untuk konflik dengan cara mengenai argumen, konflik dengan cara beradu argumen mengenai untuk diskusi bagaimana masalah sistem ini dapat diselesaikan. Selanjutnya ada William Mason sendiri, masalahnya adalah harus melakukan bedah ulang kode untuk para developer sesuai ide yang disetujui oleh ia dan tim. Lalu konfliknya sendiri adalah dia dan Chris berargumen mengenai cari apa yang paling terbaik untuk menangani kegagalan sistem Phoenix. Untuk John, dia menghadapi stres dikarenakan ada bagian keuangan yang error, seperti dia menemukan error dalam sebuah file, dalam sebuah sebuah file yang ia temukan. Lalu ia juga harus dia tuh seperti ini harus tidak boleh ada, ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Lalu dia dapatkan tekanan yang dialami yang tidak hanya dari divisi yang dia ampuh, tapi juga dari divisi Phoenix. Lalu konfliknya menurut rasa kepercayaan departemen lain karena didengar oleh departemen Chris, karena John ini berasal dari departemen keuangan. Dia sudah bilang kepada Chris kalau hal ini dapat terjadi, namun Chris tidak mendengarkan. Lalu muncul masalah baru ia dengan Bill menyadari bahwa adanya kejanggalan dalam page keuangan. Lalu dia harus mengatasi masalah baru ini secara cepat dengan Bill, namun Bill merasa tidak cocok dengan cara Chris. Selanjutnya relevansi dengan project management dan DevOps. Relevansi dengan DevOps sendiri per chapter ini itu menunjukkan konflik mengenai sistem Phoenix yang collapse, sehingga Steve sebagai CEO merasa harus dilakukan perbaikan segera. Perbaikan segera ini menjadi tuntutan dan tekanan mental bagi tim dan dari Sarah. Kurangnya kolaborasi antar tim mengakibatkan hal ini terjadi. Shared responsibility pun tak berperan penting dalam menangani masalah ini yang membuat situasi makin kacau. Selain itu, masalah yang terjadi juga menunjukkan bahwa proses berjalan masih dengan condong ke reaktif. Walaupun ada solutif, tetapi masih beberapa orang saja, belum dari seluruh tim yang ada. Dengan itu, kegagalan sistem Phoenix pada chapter ini terjadi karena kurangnya komunikasi, integrasi, dan mode bekerjasama antar divisi yang belum diterapkan dengan baik. Di sini ada project stakeholder management, yaitu Steve menuntut tim dari Sarah harus dapat berkomunikasi sebagaimanapun caranya. Di sini Steve dalam buku berbicara kepada Sarah, yaitu all I want to hear is how we are going to dig ourselves out of this hole and restore normal business operations. Di sini terlihat bahwa Steve tidak peduli bagaimana caranya, pokoknya ia ingin masalah ini cepat selesai karena customer dan yang lain sebagai macamnya itu juga ikut kena. Lalu ada project quality management. Di sini proyek tersebut mengalami kerusakan, yaitu bocornya nomor kartu customer dan nomor kartu yang lainnya, yang membuat kekacauan di perusahaan dan customer yang menggunakan sistem Phoenix Project. Quotationnya di sini, Phoenix application started showing entire people's credit card numbers. Lalu untuk projection communication management, itu kurangnya percaya divisi lain ketika diberitahu oleh divisi keuangan, menjadikan menurunnya kepercayaan dari divisi John ke divisi Sarah. Quotationnya sendiri di sini, I told Chris over and over about this possibility, but he wouldn't listen. We are paying it off now. Di sini terlihat bahwa komunikasi dari Chris dan John itu sebenarnya kurang, karena Chris sendiri pun kurang percaya kepada John. Learn yang bisa didapatkan dari chapter ini adalah harus melakukan bekerja sama antar divisi agar tidak ada ketimpangan antar divisi. Selain itu agar dapat memahami divisi satu sama lain, dan tentu saja memperbaiki komunikasi dan menjaga komunikasi yang salah antar divisi. Selanjutnya adalah percaya divisi lain ketika diberitahu suatu hal yang buruk akan terjadi berdasarkan data yang sudah ada. Jangan terpribadi sesuatu dibilang atau tidak percayaan dengan divisi lain seperti yang dilakukan Chris. Selanjutnya, berusaha bersikap lebih dingin dan rasional, tidak temperamental, tetap objektif dan subjektif. Jangan memberikan tekanan yang begitu besar dari tekanan yang sudah ada. Dan berikut adalah pembahasan chapter 13 yang selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Terima kasih.